Nasihat ke-16, carilah guru yang mursyid. Nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada anak murid beliau khususnya dan kepada kita seluruhnya. Wahai anakku yang tercinta, sayogianya bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat itu bahwa ada baginya seorang guru yang mursyid, yang membimbing, artinya lagi pandai mendidik, supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya perangai-perangai yang jahat dengan didikannya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Jadi artinya bahwa apabila kita hendak menjalani satu jalan tariqah menuju ke tempat yang diridai Allah, surga, atau bila kita hendak menjalani satu jalan untuk ma'rifat kepada Allah, maka itu diperlukan ada guru yang membimbing kita. Kada bisa kita hanya dengan membaca buku, kada bisa kita hanya dengan mendengarkan kaset. Pasti ada seorang guru yang kita pegang, yang mana guru itu mencukupi syarat-syaratnya untuk menjadi seorang mursyid itu. Nah, karena demikian, perjalanan menuju surga itu adalah perjalanan yang panjang. Lagi perjalanannya itu sulit. Perjalanannya itu banyak simpangan-simpangannya. Nah, kalau kada ada guru yang membimbing kita, maka kita akan tersesat dalam perjalanan itu. Sebab dalam sehari-hari kita pasti menemui berbagai macam perkara yang mana kita kada bisa memutuskan apa hukumnya perkara yang kita hadapi itu. Pertama, dari segi halal haramnya. Nah, kemana kita bertakun? Pasti ada guru yang kita tanya, ada masalah ini, apakah halal atau haram, apakah boleh atau dilarang. Nah, kemudian lagi perlu kita tanyakan, sesudah itu jelas hukumnya adalah boleh, apakah ini baik dilakukan atau tidak bagus dilakukan. Karena sesuatu yang boleh itu bisa membawa kepada kebaikan, bisa membawa kepada kejahatan. Kada tentu setiap yang boleh itu baik, kada tentu setiap yang dibolehkan itu baik dilakukan bagi orang yang sedang menjalani satu perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya mesti kada kawa lepas, kada kawa jauh dengan seorang guru yang bisa membimbingnya, baik dalam hal zahir, hal fikih umpamanya tentang sembahyang, wudu, jual beli dan sebagainya, dan apalagi tentang batin, tentang hati. Nah, bagaimana caranya menghadapi demikian, apakah hati kita boleh demikian. Nah, itu perlu guru yang mengarahkan kepada kita. Dalam ungkapan para ulama, man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu.
Orang yang tidak ada punya guru, maka syaitanlah guru orang itu. Nah, kita kadang bisa memaham buku yang kita baca. Kadang-kadang kita kadang bisa jelas ceramah yang kita dengar hanya lewat media. Kita kadang paham kemana bertakun, kemana bertanya. Nah, jadi mesti ada orang yang mau kita tanyai, kita takuni apa ini hukumnya, baik kadanya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Yang dulunya seseorang ini ada ria, nah kayak apa cara supaya guru itu bisa merubahnya menjadi ikhlas. Nah, yang dulunya kita ini dengki, iri, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang selalu berkehendak baik kepada sesama. Yang dulunya kita ini pendendam, pemarah, nah bagaimana supaya kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, itulah tugasnya seorang guru yang mursyid, yang membimbing tadi. Dan dalam proses tarbiyah ini, pendidikan ini, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Sama. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Maka sayugia semestinya bagi murid yang hendak dapat kemuliaan di sisi Allah, yang berjalan ke negeri akhirat itu, ada seorang guru yang mentakdibkannya, mengajarkan adab baginya, mengajarkan adab baginya, dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala. Nah, perkara yang baik itu kadang-kadang banyak perkara yang baik, sedangkan kita ambil keseluruhan, kita kadang mampu. Mana yang kita ambil itu guru yang tahu, kita kada tahu. Sembahyang misalnya, ulun guru wae umpamanya malam ni bangun sudah bila pukul 2 tu bangun. Nah, apa nang bagus ulun baca, apa nang bagus ulun gawi. Kan banyak nang bagus-bagus. Baca Quran bagus, tahajud bagus, witir bagus, berselawat bagus, la ilaha illallah banyak nang bagus. Nah, apa nang bagus untuk ulun ini? Nah, itu guru yang mursyid yang menunjukkannya apa yang terbaik amalan bagi dia itu. Ini mungkin orang per orang kada sama. Menurut pengetahuan si guru tentang diri si A, oh jagur hitam si A ini kalau jam bangun tuh bagus, sudah selawat kita, selawat. Karena mungkin guru ini tahu bahwa orang ini kada tapi punya lawat, suruh guru berselawat. Nah, saya kong datang sama ulun jam 2 bangun guru saya. Ngapa nang bagus dia malakan? Guru tahu orangnya paling kuliah sembahyang. Ya guru sembahyang jadi banyak dah. 20 rakaat kah, seqiyamul lail, 30 rakaat kah, 100 rakaat kah. Atau kita ada masih hutang-hutang qadaan, bayar qadaan. Nah, itu milah amaliyah yang cocok untuk kita, yang bersih dari hawa nafsu, itu hanya guru yang mursyid yang tahu. Kita kada tahu, karena samuan baca padilatnya bagus, lagi hanya baca di buku, baca ini padilatnya ini, baca ini itu, baca ini, samuan bagus. Nah, lalu
mana amalan nang pina cucuk lawan nafsu ini nang ketujuh dibaca jadinya. Nah, jadi amalan itu kada murni lagi karena Allah, ada dorongan hawa nafsunya. Karena Allah Ta'ala telah mengutus segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hambanya. Dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka akan khulafa, pengganti-pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sahabat Nabi itu datang kepada Nabi, macam-macam Nabi beri nasihat. Ada yang diberi Nabi nasihat, ikam ini aja Nabi. Ada lagi datang lawan Nabi, ulun minta nasihat, ikam aja Nabi ini. Nah, Nabi ini seorang yang membimbing, sidin tahu apa yang diperlukan oleh orang. Jadi kadang memilih seorang amaliyah itu, kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu fikih yang cukup, ya mungkin kada perlu bertakun tentang halal haram, karena sudah tahu hukumnya. Ini halal, ini haram. Ini syubhat, ini bagus. Nah, tapi kalau urusan ini, nah ini hanya seorang yang khusus yang mengetahui apa-apa yang baik kita amalkan, yang bagus kita amalkan. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah bahwa ia seorang yang benar-benar alim. Nah, orang yang jadi guru pembimbing ini orang yang benar-benar alim, yang benar-benar bisa mencukupi apa yang diperlukan oleh muridnya. Dia alim dalam masalah tauhid, sehingga kalau muridnya ini ada kesulitan dalam menghadapi hal ihwal ilmu tauhid, nah gurunya bisa mengarahkan. Si guru ini orangnya harus alim dalam bidang fikih. Nah, sehingga kalau murid ini menjumpai perkara-perkara yang sifatnya fikih, guru bisa mengarahkan tentang ilmu fikih. Dan guru ini mesti orangnya menguasai ilmu tasawuf, ilmu suluk. Nah, karena bila muridnya ini mengalami halangan-halangan tentang masalah tasawuf, gurunya bisa menjelaskan itu. Misalnya si murid, orang tuanya atau dan sanatnya meninggal dunia, banyak bisi harta. Datang lawan guru. Nah, guru, abah ulun meninggal, bertinggal harta sekian, bertinggal ini, kayak apa cara membagi warisnya. Nah, bila guru ini kada bisa jadi ahli faraid, kada kawa jadi guru mursyid. Harus menguasai ilmu fikih. Apapun yang dibutuhkan oleh murid, nah ini bisa mencukupi. Nah, itu orang yang berhak disebut guru mursyid itu. Menguasai ilmu tauhidnya, fikihnya, dan tasawufnya. Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istilah kullu mursyid alim wa laisa kullu alim mursyid. Nah, setiap orang yang mursyid itu pasti alim, dan bukanlah setiap orang yang alim itu bisa menjadi seorang mursyid, seorang pembimbing itu. Kayak manusia-manusia yang diberi Allah wahyu terbagi dua. Ada yang hanya untuk dirinya sendiri, nabi itu kada diberi Tuhan tugas membimbing manusia, alim tapi hanya untuk dirinya. Ada manusia khusus yang diberi Allah wahyu untuk dirinya sekaligus untuk umat Rasul. Beda alim juga kedua-duanya. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul itu pasti nabi. Pasti nabi.
Nah demikian setiap orang yang alim belum tentu dia mursyid bisa membimbing. Nah, setiap orang yang bisa membimbing itu pasti alim, pasti